Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan. Membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan. Membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan. Membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan. Membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan. Membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai?
Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai?
Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan. Membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoax dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Kesehatan pulih.
Selamat siang pemirsa, obrolan siang kembali hadir menjumpai Anda, kali ini bersama saya Silka Suarizona. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini yang membuat setelah sekian lama ini pembelajaran jarak jauh dan pada akhirnya Kemenristek akhirnya mengizinkan sekolah mengadakan sistem pembelajaran tatap muka dengan adanya penyesuaian surat keputusan yang mendorong dan mengatur pertemuan tatap muka terbatas. Dan tentu saja pada siang hari ini dalam obrolan siang kita akan membahas dengan tema kita kapan anak kita bersekolah, dan tentunya sudah kami hadirkan narasumber-narasumber yang kompeten pada siang hari ini yang sudah hadir secara langsung di studio bersama kami, Dr. Andasri Wahyuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar Kemdikbudristek. Selamat siang Ibu Nining. Selamat siang Mbak Silva, selamat siang seluruh pemirsa dimanapun berada. Salam sehat Bu dan terima kasih sudah menyempatkan hadir langsung ke studio TVRI. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Salam sehat dan tetap semangat ya. Dan juga saya ingin menyapa para narasumber yang hadir secara virtual, yaitu ada Dr. Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Sony. Pak Sony. Selamat siang Mbak Silka, sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Sony, terima kasih. Dan juga kami ingin menyapa Profesor Dr. Sujatmiko SPAK MSI, dokter spesialis anak. Selamat siang Prof. Sujatmiko. Selamat siang juga Mbak Silka, mana? Sehat selalu. Salam sehat selalu Prof. Baik, dan juga saya ingin menyapa Ibu Sri Herlina Masri SP, Komite Sekolah SDI An-Najah Cipayung, Jakarta Timur, dan juga merupakan perwakilan dari orang tua. Selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Baik, salam sehat selalu untuk Ibu Sri. Dan tentunya obrolan siang kali ini dengan tema kita kapan anak kita bersekolah, persembahan dari KPCPEN bekerja sama dengan Kemdikbudristek. Dan tentu saja saya ingin bertanya lebih banyak Ibu Nining terkait kapan sih anak kita ini bersekolah, karena pandemi ini udah 1 tahun lebih anak kita dituntut untuk belajar jarak jauh, dan kita akan membahas lebih banyak sebetulnya seperti apa efektivitasnya begitu, dan untuk evaluasi selama ini pembelajaran daring yang dilakukan seperti apa Ibu Nining? Ya. Terima kasih Mbak Silva, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Tadi Mbak Silva pertanyaannya bagus sekali, kapan anak-anak kita bisa mulai bersekolah? Kalau pertanyaannya kapan bisa mulai bersekolah, ketika cukup umur anak-anak kita harus bersekolah. Karena sekali lagi bersekolah untuk menyiapkan anak-anak kita mendapat pendidikan sesuai dengan haknya. Tapi kapan anak-anak kita bersekolah di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya pandemi ini adalah sebuah kondisi di mana ini merupakan sebuah bencana. Kondisi di mana kita semua harus berhati-hati. Dan Kementerian Pendidikan dalam hal ini telah satu bahasa, saya rasa kita semua sama. Ya. Di siapapun kita, dalam kondisi apapun kita di masa pandemi COVID-19 ini, yang utama adalah kita tetap harus menjaga kesehatan dan keselamatan, itu yang utama. Dan memperhatikan hak-hak anak tetap didapatkan oleh anak itu. Hak-hak anak terkait dalam soal pendidikan, tentunya anak-anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Nah, di masa pandemi ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan beberapa kali kebijakan terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Menyikapi itu, pertama telah dikeluarkan edaran tentang belajar di rumah. Menindaklanjuti terhadap edaran belajar di rumah, tentunya efektivitas dan pembelajaran jarak jauh ini juga dievaluasi. Keluarlah surat SKB 4 Menteri yang pertama. Betul. Itu ketika bulan 15 Juli sampai 7 Agustus 2020 lalu. Di mana ini kita di zona hijau. Kemudian melihat efektivitasnya, kita tingkatkan lagi, ada SKB yang kedua. Sampai saat ini kami Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan 4 SKB yang keempat dari SKB 4 Menteri. Yang intinya adalah mendorong pembelajaran tatap muka secara terbatas di masa pandemi ini. Kenapa? Ini untuk menjaga, mengurangi dampak pembelajaran jarak jauh, serta mengurangi terjadinya loss learning. Learning loss. Artinya anak-anak jangan sampai tertinggal masa pembelajarannya. Kenapa?
Karena dalam masa pandemi ini, ketika kita bicara ideal, tentunya harapannya adalah ingin yang ideal. Betul. Tetapi seperti apa ideal yang bisa diimplementasikan di luasnya wilayah Indonesia, terutama sekolah dasar misalnya, yang ini paling terkena dampak pembelajaran di masa pandemi ini. Pertama, sudahlah sarana prasarana yang di berbagai sekolah sampai di pelosok-pelosok belum maksimal tersedia. Kemudian juga kemampuan orang tua, karena orang tua bekerja, karena masalah ekonomi, karena masalah pendidikan orang tua, yang juga belum bisa maksimal mendampingi. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka secara terbatas di masa pandemi ini untuk menghilangkan mengurangi terjadinya learning loss pada anak-anak kita. Baik Ibu Nining, dan kita akan membahas lebih lanjut, dan untuk Anda pemirsa juga yang ingin bertanya bisa bergabung bersama kami secara langsung ya, karena ini juga bisa disaksikan di kanal YouTube yang tertera di layar kaca Anda, dan Anda bisa mengajukan pertanyaan. Untuk 5 pertanyaan terbaik nanti akan diberikan hadiah, jadi langsung bisa ditanyakan apa saja, mungkin para wali murid atau orang tua murid yang ingin bertanya secara langsung bagaimana sih baiknya untuk pembelajaran tatap muka yang sebentar lagi juga akan diterapkan begitu. Dan tadi dikatakan Ibu Nining bahwa ini untuk mengantisipasi lost learning. Artinya pembelajaran daring ini kalau dievaluasi tidak cukup efisien dan efektif ya Bu? Ya, artinya pembelajaran daring ini banyak plus minusnya. Di masyarakat, bahkan kalau kita sering menangkap berita-berita di media sosial. Ada orang tua, bunda-bunda yang mengeluh anaknya tidak maksimal mengikuti pembelajaran daring ketika harus menghadapi laptop atau device-device yang mereka miliki. Kemudian juga ada orang tua yang merasa tidak maksimal bisa mendampingi putra-putrinya belajar karena alasan orang tua harus bekerja, faktor ekonomi tidak bisa mempersiapkan device, atau juga karena faktor keterbatasan orang tua mengikuti kebutuhan pembelajaran. Nah, ini adalah satu fenomena yang mengakibatkan kurang efektifnya pembelajaran dari rumah yang diikuti oleh anak-anak kita. Terutama juga anak-anak kita yang tidak memiliki fasilitas digital. Nah, ini juga memiliki sebuah kendala juga bagi kawan-kawan guru, harus memfasilitasi anak-anak kita baik dari sisi kemampuan menggunakan gadget, kemudian sarana lain yang diperlukan. Ini juga persoalan tersendiri. Khususnya saudara-saudara kita yang ada di daerah tertinggal, misalnya di daerah-daerah sulit, tidak tersedia fasilitas, sementara buku juga tidak mudah disampaikan kepada orang tua murid. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah memfasilitasi dengan menerbitkan modul belajar mandiri, khususnya untuk anak-anak jenjang sekolah dasar misalnya ya, jenjang menengah pertama dan selanjutnya. Tetapi untuk mengakses modul ini juga tidak mudah. Memfasilitasi kepada seluruh peserta didik yang rumahnya berjauhan, terutama di daerah-daerah sulit, ini juga kesulitan tersendiri. Dan tentunya ini menjadi momen penting Mbak Silva ya, di masa pandemi ini, kerjasama orang tua, guru, murid itu sendiri dan masyarakat ini menjadi penting. Untuk mendorong efektifnya apapun strategi belajar yang dipilih, baik yang dengan metode daring maupun yang metode luring. Tapi semua ini memberikan dampak kurang efektif terhadap proses capaian-capaian pembelajaran. Dan untuk itu Kementerian Pendidikan juga telah melahirkan kebijakan kurikulum khusus di masa pandemi. Yang capaiannya adalah KD-KD yang esensial saja. KD-KD yang esensial. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, terutama juga kesiapan dari Indonesia sendiri, pihak-pihak terkait untuk pembelajaran tatap muka yang akan segera diterapkan. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa, kita masih akan kembali tetap di Obrolan Siang. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye.
Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, Anda masih bersama kami di obrolan siang. Pemirsa, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana evaluasi pembelajaran daring dan juga ini menuju ke pembelajaran tatap muka yang harus disiapkan apa saja sih sebetulnya. Ini kita akan membahas bagaimana kesiapan Indonesia dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa menjalankan pembelajaran tatap muka yang lebih efektif namun tidak menimbulkan dampak-dampak buruk begitu. Dan saya ingin bertanya ke Profesor Sujatmiko. Prof, melihat pembelajaran tatap muka akan segera diberlakukan. Namun juga beberapa hari yang lalu ini bahkan angka COVID-19 ini positif COVID-19 juga melonjak naik bahkan sampai mencapai harian 8.000. Kalau menurut Profesor Sujatmiko sendiri, apakah sudah tepat Prof timingnya untuk kita bisa membuka kembali nih sekolah untuk anak-anak khususnya? Jadi gini Bu, bahwa Ikatan Dokter Indonesia, ya IDI atau maupun IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tidak pernah melarang pembukaan pembelajaran tatap muka. Namun, dalam proses pembelajaran tatap muka perlu beberapa pertimbangan-pertimbangan dan persiapan-persiapan demi keselamatan, kesehatan, dan keselamatan para murid, guru, dan keluarganya. Apa itu pertimbangan dan persiapannya? Kalau dirangkum kira-kira sekitar ada 7 poin. Pertama, di daerah itu kasus-kasus baru kalau bisa tidak ada, kematian juga kalau bisa tidak ada. Itu poin pertama. Bagaimana dari mana tahunya? Bisa tanya ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat di wilayah masing-masing. Itu poin pertama. Yang kedua, pembukaan pembelajaran tatap muka bertahap. Tahapannya bagaimana? Sekolah atau mata pelajaran yang perlu praktikum, yang perlu benar-benar tatap muka seperti sekolah teknik, sekolah kejuruan teknik, atau seperti kejuruan kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga itu diprioritaskan. Tapi kita mulai dengan selevel SLTA dulu. Kenapa selevel SLTA? Karena mereka lebih mudah diatur, lebih dikasih pengarahan, sehingga risiko penularan lebih sedikit. Dan sarana sekolah dilengkapi dengan sarana cuci tangan sesuai dengan jumlah murid dan guru, ya, pengukur suhu, jarak antara kursi 1,5 meter. Jadi angka 25% itu tidak mutlak. Kalau ternyata dengan jarak 1,5 meter ternyata kurang dari 25%, ya itu tidak harus 25% karena nanti berdekatan.
Desinfektan, sirkulasi udara, jangan pakai AC, jendela terbuka, pakai fan boleh, dan tidak ada penjual makanan dan minuman atau mainan untuk mencegah kerumunan. Itu poin kedua. Jadi sekolahnya siap. Ketiga adalah gurunya. Kalau bisa semua gurunya sudah divaksin COVID, walaupun perlindungannya jangan lupa hanya 65-96%. Jadi masih ada guru yang bisa terkena walaupun vaksinasinya udah 2 kali. Kalau belum sempat divaksinasi lengkap, tes antigen atau PCR. Walaupun tes antigen dan PCR juga hanya mampu mendeteksi sekitar 80-95%, masih bisa lolos. Oleh karena itu, di samping itu juga guru harus memberi contoh dan mengawasi aktivitas anak-anak, memakai masker, jangan melorot, jangan longgar ya. Oleh karena itu bayangkan kalau itu anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, maskernya melorot pasti sangat sulit. Jadi mulailah SLTK, itulah pertimbangannya. Jaga jarak ya, tidak meminjam mainan sama minjam pensil, minjam buku, sudah jaga jarak tapi meminjam ya tidak ngobrol. Itu poin ketiga. Jadi poin pertama. Poin keempat, orang tua harus membuat surat izin. Menyediakan masker sesuai dengan ukuran anak. Ingat, sesuai dengan ukuran dan jumlahnya dengan jumlah anak ya. Melatih anak sebelumnya untuk pakai masker ya. Karena memakai masker juga tidak gampang ya buat anak-anak di rumah yang kecil. Cuci tangan, jaga jarak, membawa minum dan makan dari rumah supaya tidak berkerumun, tidak ke warung. Pulang sekolah, mandi, bajunya dicuci, pakai masker medis langsung dibuang. Kalau masker kain yang 3 lapis, bukan masker yang tipis, itu boleh dicuci. Tapi kalau masker yang 1 lapis yang tipis jangan dipakai, itu masih tembus. Dan transportasi anak di kendaraan umum mulai dari rumah ke sekolah dan pulang lagi, hati-hati. Kalau kemungkinan di kendaraan umum itu masih ada orang-orang yang OTG. Yang kelima, kalau ada murid-murid yang sakit kronis, yang ada komorbid, konsultasi dengan dokter yang dulu boleh apa tidak. Nah, anak-anak yang ternyata boleh, siapapun sampai di sekolah sedikit lagi, sampai di sekolah langsung cuci tangan, masuk kelas, duduk tidak berkerumun di depan kelas, tidak bermain, ya. Selesai pembelajaran langsung pulang. Karena apa? Anak yang tertular di jalan, walaupun tidak ada keluhan, dia pulang tuh bisa membawa virus, menularkan ke orang tuanya, nenek kakeknya. Yang keenam, oleh karena itu kalau bisa orang tua dan lansianya pun di rumah itu sudah divaksin kalau bisa, karena lansia sudah menjadi target. Dan kalau ada guru atau murid yang demam, batuk, sesak, diare, segera berobat. Karena bisa saja itu merupakan COVID ya. Demam, batuk, sesak, diare, dan hilang penciuman rasa. Karena ada kejadian guru yang sudah hilang penciuman, mengajar akibatnya 37 muridnya tertular. Dia ada 7 poin. 1, daerah itu tidak ada kasus baru. 2, sekolahnya sudah siap, dipilih kejuruan dulu kalau bisa SLTA. Gurunya sudah disiapkan juga vaksinnya. Divaksin, orang tua juga siap membuat surat izin dan sebagainya. 5, muridnya disiapkan juga, dan 6, lansia yang ada di rumah juga kalau bisa divaksin, dan 7, kalau ada yang demam siapapun, apakah guru, murid, batuk, sesak, diare, segera berobat. Kira-kira itu 7 poin itu yang harus diperhatikan ya Prof untuk rekomendasi dari IDI untuk bisa menjalankan atau memberlakukan pembelajaran tatap muka. Pak Sony, tadi 7 poin yang perlu diperhatikan, dan kalau Bapak sendiri melihat ini sebetulnya apa yang memang perlu disiapkan Pak untuk memberlakukan pengajaran tatap muka atau PTM ini, Pak Sony? Yang pertama, Mbak Silka, adalah melihat zonasi di daerahnya. Kalau ternyata di daerahnya itu masuk dalam zona merah, maka dipastikan tidak boleh untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Jadi misalnya sekolah A berada di satu kelurahan yang ternyata masuk dalam zona merah, sudah pasti tidak boleh ya. Lalu kemudian yang kedua yang perlu dilihat adalah setiap sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka itu kan harus memiliki daftar periksa. Nah, daftar periksanya macam-macam, menyangkut kesiapan sekolah tersebut di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi kalau misalkan sekolah tersebut belum siap, maka sebaiknya tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ada uji coba. Ya, karena dalam pelaksanaannya sangat dimungkinkan bahwa sekolah tadi belum terbiasa atau kemudian masih mengalami berbagai kesulitan. Kami sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman di Kemendikbud, menyampaikan berbagai pandangan dari Satgas ya. Jadi kami minta bahwa setiap sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai arahan Bapak Presiden itu harus memiliki
sarana atau fasilitas pendukung, misalkan sarana sanitasi dan kebersihan, setidaknya memiliki toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan juga pembersih tangan. Lalu kemudian mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas ya terjangkau, dan juga di sekolah tersebut sudah terbentuk yang namanya Satgas ya, membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dengan melibatkan termasuk orang tua atau wali murid, sehingga disiapkan betul gitu ya bersama-sama antara sekolah dengan stakeholders yang ada. Kemudian juga membuat rencana kegiatan. Jadi kan seperti arahan Bapak Presiden, hanya dalam 1 minggu hanya 2 hari, dalam 1 kali pembelajaran hanya 2 jam. Nah, rencana pembelajarannya seperti apa? Lalu kemudian kurikulumnya seperti apa? Karena harus ada modifikasi terhadap kurikulum. Dan kemudian dalam hal terdapat misalkan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan tersebut sudah memahami langkah-langkahnya. Nah, kemudian juga ini juga menjadi catatan yang penting bagi kami bahwa orang tua harus paham apa yang harus disiapkan oleh mereka supaya anak-anaknya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka dalam kondisi yang aman. Jadi kami juga di Satgas sedang menyiapkan yang namanya Parents Guide. Ya, jadi pedoman atau panduan bagi para orang tua sehingga mereka bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk sekolah. Itu Mbak Silka. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, pemirsa, terkait dengan bagaimana sih nanti antisipasi resiko-resiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Dan kita masih akan berbincang dengan keempat narasumber. Tetaplah bersama kami di Obrolan Siang. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, baik. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga, jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya, teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Pak. Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Siang. Kapan anak kita bersekolah? Tadi kita sudah membahas bagaimana kesiapan Indonesia, pihak-pihak terkait untuk menjelang atau mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan segera dilaksanakan. Dan juga kita akan membahas apa saja sih antisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Tapi sebelumnya, prinsip atau konsep
atau juga strategi dari PTM ini sendiri seperti apa sih Bu sebetulnya, Bu Nining? Ya, makasih Mbak Silva. Prinsip atau konsep pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini adalah dilakukan secara terbatas, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Presiden dan oleh di kebijakan yang ada. Pertama, pembelajaran tatap muka secara terbatas tadi juga sudah disinggung oleh Pak Sony ya, Pak Dr. Sony. Pertama, maksimal 50% anak-anak kita belajar di sekolah atau di ruang maksimal. Kemudian pembelajaran dilakukan maksimal 2-3 jam setiap kali pembelajaran dilakukan. Dan selanjutnya pembelajaran tatap muka terbatas ini juga tidak hanya dilakukan di sekolah, di kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar kelas. Karena sejatinya belajar ini bisa di mana saja, bisa di luar kelas. Terlebih saat ini kita sedang mendorong mengoptimalkan pembelajaran tatap muka ini sebagai upaya menjawab kegelisahan kita semua untuk tidak terjadinya learning loss kepada anak-anak kita. Kurikulum khusus sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang memang kurikulum khusus ini hanya berisi capaian terhadap KD-KD yang esensial saja. Silahkan seluruh pemirsa dapat mengunduh kurikulum khusus ini di website Kemendikbudristek. Kemudian pembelajaran tatap muka secara terbatas, ini juga bisa dilakukan misalnya di luar kelas. Kalau ada sekolah yang punya taman misalnya, bangkunya boleh dibawa keluar kelas. Atau punya taman, belajarnya bisa di taman. Ini silahkan. Ini tentunya membutuhkan kreativitas dan inovasi guru-guru untuk memfasilitasi pembelajaran kepada putra-putri didiknya untuk agar capaian-capaian KD. Namun sekali lagi tetap harus mengedepankan protokol kesehatan. Itu yang paling utama. Tadi protokol kesehatan juga sudah disinggung oleh Pak Dr. Sony. Tentunya banyak faktor yang harus kita siapkan. Sekali lagi Mbak Silva, pembelajaran tatap muka di sekolah ini harus kita dorong bersama. Karena dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan tahun ajaran baru PTM wajib dibuka. Artinya satuan pendidikan atau sekolah sebagai fasilitas publik harus dibuka untuk memberikan layanan pembelajaran ke putra-putri didik kita. Tetapi siapa yang bersekolah adalah anak-anak tersebut, putra-putri didik yang sudah mendapatkan izin secara tertulis dari orang tuanya. Nah tentunya ini mendorong agar orang tua tidak lagi gelisah untuk betul-betul menitipkan putra-putrinya belajar tatap muka di sekolah. Kemudian juga pembelajaran tatap muka ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak kita sehingga mereka bisa aman. Yang perlu diperkuat, tadi Pak Sony sudah menyampaikan di sekolah harus dibentuk Satgas COVID. Harus, tapi mengoptimalkan Satgas COVID itu harus ada kolaborasi antara guru, kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat sekitar, dan ini harus berkolaborasi dan pengawasan oleh dinas pendidikan setempat ini harus optimal sehingga orang tua nyaman memberikan izin kepada putra-putri didiknya dan kita pun yakin bahwa sekolah sudah memenuhi standar periksa sehingga sekolah ini betul-betul bisa memberikan rasa aman kepada anak-anak kita belajar, bisa memberikan hak kepada anak-anak kita karena pendidikan adalah hak anak. Betul sekali. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini yang akan segera diterapkan, khususnya untuk sistem pengawasan juga terkait dengan di sekolah-sekolah bagaimana protokol kesehatan ini tetap terjaga. Dan saya ingin ke Bu Sri Herlina sebagai Komite Nasional SDI An-Najah Cipayung Jakarta Timur. Ibu Sri, tadi banyak hal yang harus diperhatikan. Kemudian juga akan ada modifikasi kurikulum dan lain sebagainya. Dan bagaimana kesiapan untuk di SDN ini sendiri, Ibu Sri? Baik, Mbak. Kalau untuk di SDI An-Najah, kebetulan memang merupakan salah satu sekolah yang piloting project untuk tatap muka pada saat sekarang ini. Kesiapan ini lebih banyak ditekankan ke sekolah, artinya sarana prasarana sekolah, kemudian kesiapan guru, kesiapan kelengkapan yang
dan kelelapan yang harus ada di sekolah. Sebagai orang tua sebetulnya kekhawatiran kita adalah karena anak-anak terutama anak-anak usia SD yang masuk ini kan sekarang ini adalah anak-anak usia kelas 4 dan kelas 5 ya, kelas-kelas tinggi. Yeah. Nah, mereka ini kan anak-anak yang sudah sebenarnya sudah cukup besar, udah punya rahasia dengan orang tua. Sementara dan kemudian dia merasa sudah bisa. Gitu kan. Kesiapan orang tua, kekhawatiran orang tua sendiri terhadap PTM ini adalah anak-anak ini sendiri apakah memang sudah siap untuk dilepas untuk itu. Kemudian dari sekolah dari rumah menuju ke sekolah itu kan ada interaksi antara anak dengan lingkungan dan sebagainya. Dan ini yang mungkin perlu ada guiding buat orang tua. Kemudian juga panduan praktis juga buat orang tua sehingga orang tua bisa melepas anak ini dengan berlaga hati gitu kan. Baik. Baik, dan juga saya ingin kembali ke Bu Nining, Bu, terkait dengan penerapan protokol kesehatan sendiri di sekolah. Apakah nanti ada perbedaan untuk sekolah negeri maupun swasta, pemberlakuannya seperti apa, Ibu Nining? Ya, terkait protokol kesehatan ini tanpa terkecuali berlaku untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, negeri dan swasta dimanapun berada. Tidak bisa dinegosiasi. Protokol kesehatan ini wajib harus dipersiapkan oleh seluruh satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Jadi semua standar periksa harus dilengkapi, tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Dr. Sony. Kemudian daftar periksa harus dipenuhi, kemudian mental orang tua dan mental anak harus disiapkan. Begitu juga dengan guru. Artinya perlu komunikasi yang efektif antara dinas pendidikan setempat harus mensosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan, seluruh Satgas Covid level sekolah, dan di satuan pendidikan harus membangun komunikasi yang efektif melalui komite sekolah untuk memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa keberhasilan pembelajaran tatap muka ini harus dilakukan secara terbatas dan betul-betul disiapkan baik secara mental, orang tua, anak, guru, masyarakat juga harus disiapkan standar-standar yang memang diwajibkan dilengkapi oleh satuan pendidikan. Dan sekali lagi seluruh Satgas Covid baik di level kabupaten, kota, level satuan pendidikan ini harus betul-betul menjalankan fungsi pengawasan. Ini menjadi penting. Dan UKS di sekolah kami dorong untuk bisa mengedukasi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Protokol dilakukan, komunikasi efektif, insya Allah seperti yang tadi Profesor Jatmiko juga sampaikan. Maka insya Allah ID juga tadi sudah mengapresiasi pembelajaran tatap muka dilakukan. Ini merupakan tantangan karena izin ya Prof, pandemi ini tidak hanya pada kesehatan saja, tetapi pendidikan juga terancam. Kalau kita terlalu lama membiarkan anak-anak kita belajar dengan segala keterbatasannya. Kami sampaikan keterbatasan karena tidak semua bisa mulus mengikuti pembelajaran tatap muka. Anak-anak kita dari berbagai latar belakang yang beragam, dari beberapa kondisi demografi ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kualitas itu sendiri. Baik, Pak Sony, tadi Bu Nining juga menekankan tentang sistem pengawasan yang harus diberlakukan nanti di sekolah-sekolah begitu, dan juga bagaimana Pak Sony menanggapi untuk komitmennya untuk memang nanti penerapan protokol kesehatan memang harus betul-betul diperhatikan, khususnya untuk mengawasi setiap sekolah. Dan juga mungkin bisa melihat bagaimana evaluasi beberapa waktu lalu untuk sekolah-sekolah yang memang sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka, Pak Sony. Ya, Mbak Silka. Jadi yang pertama ya, itu tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Untuk pembelajaran tatap muka itu pertama tuh saat perjalanan ke sekolah ya pastikan betul-betul mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, selalu menjaga jarak, hindari menyentuh permukaan benda-benda misalkan ya. Kalau naik angkutan umum membayar secara non tunai apabila menggunakan transportasi umum, tidak menyentuh hidung, mata dan mulut dan seterusnya. Saat perjalanan ke sekolah sebelum masuk gedung ya atau sebelum masuk ke gerbang itu juga ada protokol kesehatan ya, misalkan
mengikuti pemeriksaan suhu, ya, pemeriksaan gejala, batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak nafas, harus atau wajib melakukan cuci tangan pakai sabun ketika sebelum masuk ke dalam gerbang. Lalu kemudian selama kegiatan belajar mengajar, ini penting sekali ya, menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Rekomendasi kami sebetulnya jarak 2 meter, tetapi karena kita juga tahu bahwa ruang kelas terbatas, bisa dengan jarak minimal 1,5 meter. Dilarang setiap siswa untuk meminjam peralatan pribadi seperti alat tulis, ya, alat ibadah, alat makan, dan seterusnya. Lalu kemudian memastikan, tadi juga Bu Nining udah bagus, memastikan sirkulasi udara di ruangan, atau Pak Prof. Jadmiko juga sudah sampaikan, harus ada sirkulasi udara yang bagus ya, sehingga menurunkan risiko. Juga mengurangi kapasitas ruang belajar, ya, jadi hanya sedikit yang masuk dan betul-betul dalam pengawasan yang ketat. Lalu juga hindari penggunaan kertas terlalu banyak yang dibagi pakaikan. Jadi paperless, karena kertas bisa menjadi media untuk penularan. Selesai kegiatan belajar juga ada protokol kesehatannya. Misalkan tetap menggunakan masker, dia cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas, ya, meninggalkan ruang kelas secara tertib, ya, menjaga jarak, penjemputannya seperti apa, dan saat tiba di rumah juga harus, ini protokol kesehatannya dari mulai mau berangkat sampai kembali lagi ke rumah. Dan bahkan kami merekomendasikan sebelum pembelajaran tatap muka terbatas itu dilakukan, agar para pelaku, baik itu guru, ya, pendidik, tenaga kependidikan maupun juga murid, itu kalau bisa mereka melakukan karantina mandiri selama 5 hari minimal. Jadi mereka juga sebisa mungkin, kalau memungkinkan ya, untuk dilakukan swab tes antigen akan jauh lebih baik. Jadi itu beberapa hal, dan kami melihat sebetulnya kemarin Bapak Presiden kan sudah mengingatkan semua pihak bahwa kesehatan dan keselamatan siswa, guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Itu fokus pertamanya. Baru fokus kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Memang ini bukan kondisi yang ideal, tetapi setidaknya kita sudah memitigasi dengan sangat baik sebelum pembelajaran tatap muka itu diberlakukan. Dan memang jangan juga, ya, pembelajaran tatap muka tidak menjadi pilihan, harus tetap menjadi pilihan. Dan keputusan juga ada di orang tua dari masing-masing siswa. Kira-kira gitu. Baik, jadi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga perhatian orang tua ini juga diperlukan untuk tidak lagi khawatir pembelajaran tatap muka, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung, bertanya secara langsung, bisa juga melalui kolom chat di kanal YouTube yang tertera di layar kaca Anda, bisa memberikan pertanyaan apapun dan nanti akan ada hadiah bagi 5 penanya terbaik. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan membahas pertanyaan-pertanyaan Anda tetap di Obrolan Siang. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik. Jangan sampai pulang bawa penyakit. Pak. Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme.
membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di obrolan siang. Tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan tema kita hari ini, kapan anak kita bersekolah. Dan juga saya mengingatkan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung untuk memberikan pertanyaan, Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube. Bisa menyaksikan di sana dan juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat di YouTube. Dan sesaat lagi akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dan akan langsung ditanggapi oleh para narasumber kami. Dan saya ingin ke Prof. Sujatmiko. Prof, tadi sudah disebutkan kalau memang penerapan protokol kesehatan itu penting. Namun ini terkait dengan seberapa kebal sih Prof untuk menghadapi virus COVID-19 ini sendiri untuk anak SD, SMP maupun SLTA. Itu seperti apa Prof? Maskernya atau kekebalannya maksudnya? Kekebalannya, Prof. Kekebalan terhadap virus ini. Seberapa besar kekebalan antara baik itu anak SD, SMP maupun SMA? Tentunya mungkin ada pandangan berbeda begitu, Prof. Betul sekali. Prinsipnya yang nomor satu diketahui dulu, vaksin untuk di bawah 18 tahun belum ada. Ya. Di negara lain sudah ada memang ya, tapi itu juga belum banyak, hanya satu jenis vaksin di negara tertentu. Indonesia belum. Itu yang nomor satu. Oleh karena itu, usahakan semua anak dimanapun berada, terutama di daerah banyak orang lain, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kan sekitarnya sudah tesnya negatif, tes yang ada, tes apakah tes antigen, apakah PCR, itu hanya mampu melindungi, mendeteksi hanya sekitar 80-95%. Artinya, walaupun gurunya sudah negatif, walaupun mungkin yang nganter negatif, kemungkinan dari 100 guru, kalau ada dikumpulkan semua, mungkin antara 20 sampai 5, jadi 5% sampai 95% itu masih positif. Nah, jadi bagaimana? Kalau bisa anak-anak kita lindungi dengan kekebalan, pada prinsipnya mendekati dewasa memang 8 itu lebih tebal. Tetapi walaupun kekebalan yang baik, karena anak-anak yang remaja itu sering kemana-mana, itu kemungkinan kemasukan virus dalam jumlah banyak lebih besar daripada anak-anak yang relatif kecil yang tidak main kemana-mana. Jadi risiko anak bayi, balita maupun remaja hampir sama, karena variabelnya berbeda. Kalau yang bayi, balita itu hanya di rumah, tapi kalau bapaknya bekerja di luar rumah, kemana-mana, ke pasar, kemana pulang, bapaknya bisa menularkan ke anaknya walaupun bapaknya tidak menunjukkan gejala ya. Baliknya yang remaja, daya tahannya memang betul secara imunologi bagus, tapi dia lebih banyak terpapar, virus yang masuk kemungkinan lebih besar, jadi risikonya sama. Jadi prinsipnya semua anak mempunyai risiko yang kurang lebih sama, tertular terhadap virus COVID, dan kekebalannya karena ada yang bervariasi tadi, kekebalannya kurang lebih sama, jadi sama-sama berbahaya. Dan angka kematiannya sekitar 1,2%, ya 1,2% kematian anak. Dan yang sakit antara anak adalah sekitar 12,5% dari kasus. Itu. Baik, jadi memang harus perlu diperhatikan betul. Baik, dan juga untuk antisipasi resiko-resiko yang muncul, kemudian juga diperlukan peran orang tua, Ibu Nining. Ini bagaimana sih Bu meyakinkan orang tua bahwa memang kita ini perlu diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan untuk orang tua yang masih ragu? Terima kasih Mbak Siva. Memang tidak mudah ya. Peserta didik kita ini jumlahnya banyak sekali. Hampir 2/3 ini ada di sekolah ya. Memastikan terlaksananya pembelajaran tatap muka, meyakinkan orang tua ini perlu energi. Perlu komunikasi kepada orang tua dan
kalau saya bilang menjamin kayaknya terlalu berlebihan nggak sih ya? Artinya gini, perlu meyakinkan orang tua bahwa pembelajaran tatap muka terbatas. Ini sangat penting sebagai solusi untuk menjaga agar anak-anak kita tidak ketinggalan terhadap kualitas pembelajaran yang harus diterimanya. Kalau dibilang ideal, kalau dibilang seperti apa pembelajaran yang optimal, memang ini kita perlu merapatkan barisan, serentak bergerak, mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah yang harus betul-betul aman, betul-betul nyaman buat anak-anak kita. Nah ini pihak sekolah nggak bisa menyiapkan itu sendiri. Perlu dukungan dari orang tua, perlu dukungan dari stakeholder agar pembelajaran itu betul-betul bisa berjalan dengan baik dan anak-anak kita aman dari terpaparnya virus COVID-19. Begitu juga untuk gurunya dan orang tuanya di rumah. Sehingga Mbak Silva, maka pembelajaran tatap muka ini, Mas Menteri ya sudah menyampaikan, pembelajaran tatap muka terbatas, betul-betul dilakukan terbatas. Maksimal 50% dan itu digilir. Satu minggu hari ini kelompok yang ini masuk, kelompok yang ini di rumah, besok kelompok yang ini masuk. Tetapi kelompok anak-anak itu pun harus dilihat lagi. Orang tuanya sudah mengizinkan atau belum. Seperti itu. Baik, jadi orang tua tidak perlu ragu lagi karena memang penerapan pembelajaran tatap muka terbatas ini betul-betul diperhatikan. Namun juga orang tua tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan para putra-putrinya. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Dan langsung saja kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui kanal YouTube yang sudah ada. Saya bacakan salah satu dari Anto Purwanto. Tanya dong, cara mengatasi supaya belajar yang optimal bagi anak itu seperti apa? Bagaimana? Mungkin bisa langsung ditanggapi ya Ibu Nining. Tadi Ibu juga sudah sempat menyinggung begitu. Kalau memang pembelajaran tatap muka itu optimal yang harusnya begitu. Nah seperti apa? Belajar yang optimal ini kan harapan kita semua. Pembelajaran itu bisa dilakukan secara optimal. Artinya betul-betul mengikuti aturan kaidah-kaidah yang ada di kurikulum. Nah di masa pandemi ini tadi sudah kita sampaikan di depan, ada kurikulum khusus yang isinya adalah capaian-capaian terhadap KD-KD yang esensial. Nah ini tentunya yang harus dimaksimalkan, terimplementasi, tersiapkan, tersampaikan kepada peserta didik oleh Bapak Ibu guru tentunya. Tapi bagaimana strateginya ketika ini dilaksanakan tidak dengan PTM, tentunya optimal itu menjadi agak sulit dicapai. Maka diperlukan pembelajaran tatap muka walaupun terbatas. Belum lagi Pak Menteri juga sudah menyampaikan pembelajaran tidak harus di dalam kelas. Pembelajaran tatap muka terbatas pun bisa dilakukan di luar kelas. Khususnya anak SD, bermain harus memberikan makna belajar. Artinya banyak sekali hal-hal yang harus didorong oleh kawan-kawan guru melahirkan kreativitas dan inovasi. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kalau bicara optimal, kita semua harus berupaya agar pembelajaran itu bisa optimal. Tapi bagaimana realisasinya butuh kerjasama semua pihak. Sehingga anak-anak kita mendapatkan layanan yang baik di satuan pendidikan dan orang tua tidak gelisah, tidak galau, khawatir terjadinya terpapar virus COVID baik dari perjalanan ke sekolah maupun ketika di sekolah itu sendiri. Baik, dan ini juga ngomong-ngomong soal orang tua yang mungkin masih khawatir dengan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan diberlakukan. Ini juga ada nih pertanyaan dari Bapak Wayan Satyana. Ini berapa persen guru-guru yang harus divaksin dalam suatu sekolah agar PTM bisa dilakukan? Dan sebagai orang tua, ini saya khawatir, apakah vaksin ini menjadi syarat mutlak PTM? Mungkin Pak Sony bisa menanggapi? Ya, jadi sebaiknya seluruh guru ya divaksin. Makanya Bapak Presiden sampaikan bahwa sekolah-sekolah yang boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas adalah sekolah-sekolah yang sudah memastikan para gurunya sudah divaksin. Apalagi kita tahu juga tidak semua guru bisa divaksin kalau punya komorbid yang tidak terkontrol. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri karena salah satu daftar periksa adalah kasus komorbid yang dimiliki oleh para pendidik dan tenaga kependidikan.
Jelas vaksin menjadi sangat penting karena mengurangi risiko tertular. Guru kita itu, investasi untuk menjadi seorang guru tentu investasi yang panjang, dan kita tidak ingin seperti halnya dokter, kita kehilangan guru atau kehilangan dokter karena tertular COVID-19. Apalagi di daerah-daerah yang sulit, ya, di daerah-daerah remote area, daerah-daerah terpencil, kehilangan satu guru tuh untuk menggantinya sangat sulit. Makanya memastikan bahwa guru-guru yang terlibat di dalam pembelajaran tatap muka tadi terbatas, itu betul-betul bisa aman dari COVID-19, mereka bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dan menurunkan risikonya dengan divaksin. Gitu, Mbak Silka. Dan juga para orang tua tidak perlu khawatir ya, karena Satgas Penanganan COVID-19 juga tentunya memperhatikan hal tersebut, bagaimana cakupan vaksinasi untuk para guru ini harus sudah terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi belum bisa dibuka begitu ya, Ibu Nining. Dan juga ini ada pertanyaan lagi dari Arif, izin tanya, sekolah swasta dan negeri apakah sudah menerapkan standar protap yang sama? Ini tadi sudah sempat dijelaskan, mungkin bisa secara singkat kembali diperjelas Ibu Nining? Baik, tidak ada pengecualian. Sekolah negeri dan swasta semua harus menerapkan standar protokol persiapan PTM, pembelajaran tatap muka. Seluruh prosedur harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, tidak ada kecuali. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Sony, seluruh pendidik dan tenaga pendidik negeri dan swasta menjadi prioritas juga untuk mendapatkan vaksin. Baik. Walaupun memang sampai saat ini kita belum 100% ya Pak Sony ya, memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh tenaga pendidik. Dan mudah-mudahan sampai di Juli pertengahan kita sudah bisa menyelesaikan, sehingga ajaran baru diharapkan seluruh tenaga pendidik, guru juga sudah mendapatkan vaksin. Namun sekali lagi, seperti yang Pak Profesor Jatmiko sampaikan, vaksin bukan berarti kita sudah kebal, tapi vaksin setidaknya bisa membantu kita, meyakinkan kita bahwa kita sudah mendapat vaksin, sudah ada tambahan imun ya, tapi perubahan perilaku harus tetap disiapkan, dan protokol kesehatan itu wajib hukumnya, nggak bisa ditawar-tawar. Oke, baik. Dan juga ada pertanyaan kembali, ini dari Suaini, bagaimana meyakinkan orang tua murid agar tidak takut mengasih kepercayaan kepada sekolah? Tentunya orang tua pasti akan khawatir akan kesehatan anak mereka. Mungkin Ibu Sri ini bisa menanggapi selaku juga perwakilan orang tua, di mana Ibu juga sudah yakin begitu, dan juga mengajak orang tua lainnya untuk yakin terhadap pembelajaran tatap muka terbatas yang akan diberlakukan ini. Ibu Sri, silakan. Ibu Sri, silakan. Ibu Sri, silakan. Ibu Sri. Iya, Mbak. Jadi untuk tatap muka terbatas ini, untuk PTM ini, saya yakin sebetulnya memang kalau dilihat dari yang dilakukan di sekolah yang anak saya di SD Islam Anaja, itu banyak sekali memang yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum melaksanakan PTM ini. Artinya mulai dari sarana prasarana yang disiapkan, kemudian kesiapan guru sendiri, kesiapan juga orang tua. Itu di sekolah juga kita sebelumnya 6 bulan sebelum ini sudah ada satgas di sekolah, satgas COVID untuk sekolah yang terdiri dari orang tua, guru, dan pihak-pihak yayasan. Kemudian sebelum pelaksanaan PTM itu sendiri, kegiatan ini juga dikawal oleh puskesmas setempat, kemudian juga satgas COVID sendiri juga ikut mengawal. Hanya juga mungkin kekhawatiran dari orang-orang tua ini adalah karena memang tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang sama, kemudian bisa menyerap informasi yang diberikan pihak sekolah ini secara sama. Jadi saran saya sih sebetulnya kalau seandainya memang ada semacam panduan kepada orang tua yang praktis, yang gampang diserap oleh orang tua, yang bisa dilakukan secara sederhana gitu untuk memahaminya oleh orang tua, itu sangat diperlukan, sehingga orang tua juga tidak cemas melepaskan anak pergi ke sekolah. Baik. Kondisi juga
Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sri. Jadi untuk para orang tua ini tidak perlu khawatir ya, karena pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan memang betul-betul dengan syarat-syarat yang diberlakukan. Jadi tidak perlu khawatir, namun harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Dan juga ini untuk penanya kelima ya, pertanyaan terbaik ini dari Hasanah HS. Dan untuk para penanya, 5 penanya yang pertanyaannya terbaik, bisa langsung saja menghubungi di Instagram @lawancovid19.id untuk bisa mengambil hadiah yang kami berikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi informasi pada siang hari ini di obrolan siang. Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Dasar Kemdikbudristek, telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bu. Dan juga saya ucapkan terima kasih Dr. Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih Dr. Sony. Terima kasih banyak Profesor Dr. Sujatmiko SPAK MSI, Dokter Spesialis Anak. Prof, terima kasih banyak. Dan juga Ibu Sri Herlina Masri SP, Komite Sekolah SD An-Najah Cipayung Jakarta Timur, dan juga perwakilan orang tua. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Baik, dan tentunya pemirsa, pembelajaran tatap muka terbatas ini memang akan segera diterapkan. Kekhawatiran orang tua ini tentu sebaiknya disikapi dengan mengedukasi para putra-putrinya untuk memperketat protokol kesehatan sehingga semua bisa berjalan dengan aman. Tetap ikuti syarat yang berlaku. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Saya Silka Suarizona mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.